Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Rabu tanggal 8 Desember 2021. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Hari ini mengawali pagi ini yang semoga juga penuh dengan sukacita dan kegembiraan serta kebahagiaan. Kita kembali akan membaca dan merenungkan bacaan Injil. Dan hari ini bacaan Injil yang akan kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, kata-kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu," rasanya menjadi kata-kata yang sudah tidak asing bagi kita. Tetapi kalau kita coba renung-renungkan atau kita coba melihat diri kita, rasa-rasanya untuk menghidupi kata-kata seperti Bunda Maria begitu sulit dan begitu berat di dalam hidup kita. Kita lebih banyak menginginkan apa yang kita inginkan. Kita lebih banyak mengharapkan apa yang kita mohonkan terjadi dan terkabulkan. Kalau tidak terkabulkan, seolah-olah Tuhan menjadi begitu jahat karena Dia tidak mencintai dan mengasihi kita. Atau di saat kita lalu berhadapan dengan kehendak Tuhan yang mungkin menyedihkan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, pengalaman kehilangan, pengalaman duka cita, lalu kita mulai bertanya-tanya, "Tuhan, Engkau ada di mana?" Padahal kalau kita coba renungkan, Tuhan sedang hadir kepada kita melalui kehendak-Nya yang mungkin tidak begitu saja mudah untuk kita terima karena jauh dari harapan kita sebagai seorang manusia. Tetapi hari ini, pada Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa, kita diajak untuk belajar dari seorang pribadi wanita muda, seorang pribadi yang saat itu diyakini masih berumur belasan tahun,
yang masih menjalani, merasakan sukacitanya sebagai seorang remaja putri. Ada banyak hal yang tengah ia pelajari mungkin sebagai seorang perempuan yang baru saja mulai beranjak dewasa. Dia belajar memasak, dia belajar untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Mungkin dia juga belajar menjahit sama seperti teman-teman sebayanya. Dia mungkin juga masih menikmati sukacita bercanda dengan teman-teman yang ada bersama dengan dia. Tetapi dalam situasi ini, dia harus mendapatkan perutusan yang sangat besar menjadi seorang ibu tanpa seorang suami. Kalau kita mencoba melihat, membayangkan betapa beratnya beban sosial yang harus Maria tanggung. Betapa beratnya hukuman yang akan dia terima kalau masyarakat tahu bahwa ia sudah mengandung, di mana orang akan menganggapnya sudah berbuat zina, di mana orang perempuan yang berbuat zina akan dihukum rajam sampai dia meninggal. Maka konsekuensi Maria di dalam usianya yang masih sangat muda untuk mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu adalah sebuah kata-kata yang mengandung banyak sekali konsekuensi besar di dalam hidup Maria. Kita pun semua diajak untuk meneladan Maria, siap menghadapi suka dan duka hidup kita, menghadapi tantangan dan juga pergulatan hidup kita, berpasrah dan berpegang teguh pada Tuhan. Mungkin terdengar begitu klise, tetapi pada akhirnya hanya itu yang mampu kita lakukan di saat kita sebagai manusia akan berhadapan selalu dengan kelemahan kita. Karena kita lemah, maka kita butuh Tuhan yang kuat. Karena hidup itu berat, maka Allah hadir sebagai pribadi yang hebat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Semoga teladan Bunda Maria dalam kerendahan hati, dalam kesiapsediaannya, dalam cintanya, dan dalam segala hal baiknya juga dapat kita hidupi hari ini. Mari kita berdoa kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria menyertai perjuangan hidup kita. Selamat pagi, selamat menikmati kasih dan berkat Tuhan untuk Anda dan keluarga Anda, dan semangat pagi hari ini.